Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat sejarah. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang berupa latar belakang, tokoh-tokoh, jalannya perang, dampak perang, dan akhir perang. Langsung saja kita ke video inti. Langsung saja, check it out. Latar belakang Perang Diponegoro. Secara hukum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak memperdulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah pemasangan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Perang Diponegoro. Jalannya perang. Dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya. Belanda sempat kewalahan dalam menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Namun, dalam menghadapi perlawanan Diponegoro tersebut, Belanda menggunakan strategi licik. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng Stelsel. Benteng Stelsel adalah serangkaian benteng yang dibuat oleh Belanda untuk membatasi gerakan pasukan Diponegoro. Dengan membangun banyak benteng, taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Oleh karena itu, banyak sekali pasukan Diponegoro yang tertangkap dan gugur. Namun pasukan Pangeran Diponegoro tetap gigih untuk melawan hingga membuat Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan yang diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Diponegoro disergap. Para tokoh yang terlibat dalam Perang Diponegoro. 1. Ratu Ageng yang merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro yang lebih pro terhadap Belanda. 2. Pati Danurjo, Pati yang bekerja sama dan pro terhadap Belanda. 3. Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan yang membantu Pangeran Diponegoro. 4. Pangeran Mangkubumi yang sejak awal mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. 5. ISKS Pakubuwono V membantu dan mendukung Pangeran Diponegoro. 6. Raden Temenggung Sentot Alibasa Prawirodoyo, Bupati Gagatan yang merupakan panglima utama dalam peperangan dan memberi dukungan kepada Pangeran Diponegoro yang pada akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi ditangkap. Dampak perang. Dampak perang akibat Perang Diponegoro sebagai berikut. Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Yang kedua, menelan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 pribumi. Yang ketiga, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Dan yang terakhir, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Akhir perang. Setelah Perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo, Waruk Brotodiningrat III, justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota keresidenan, Madiun dan di Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Dalam catatan Belanda, para Warok yang memiliki kemampuan berperang sangat tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu, untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadi sebuah kesepakatan untuk dibuatkanlah kantor bupati di pusat kota Ponorogo, serta fasilitas penunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaraan langsung dari Eropa seperti mobil, motor, hingga sepeda angin berbagai merek. Maka tidak heran hingga saat ini kota dengan jumlah sepeda tua terbanyak berada di Ponorogo yang kala itu digunakan oleh para warok juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.